wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan sore hari ini ba'da asar di hari Selasa, masih di bulan Syawal tahun 1444 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Islam tentunya, yaitu juga kesempurnaan nikmat jasmani, nikmat rohani, yang dengan kenikmatan itu kita semua masih bisa mensyukurinya dan membuktikan kesyukuran itu dalam rangka meningkatkan amaliyah ibadah kita yang Allah ridhoi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salawat beriring salam juga tidak lupa saya ingatkan kepada diri pribadi dan teman-teman sekalian. Kita ucapkan, kita hadiahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat mencintai kita, yang dengan kecintaannya dan dengan segenap segala bentuk pengorbanan beliau, baik harta, umur dan jasadnya dikorbankan agar risalah yang beliau bawa itu sampai kepada kita hingga hari ini. Teman-teman sekalian, telah masuk ke dalam redaksi kami, izin berbagi dan menjawab tentang cara atau sholatnya kaum hawa atau ibu-ibu yang mengalami istihadah. Jadi istihadah bagian daripada juga pembahasan dalam kitab fikih dalam bab taharah atau kesucian, atau dalam bab yang lain dalam kitab Sahih Al-Bukhari dicantumkan khusus di bab kitab topik yang ke-6 di Kitabul Haid, yaitu kitab tentang haid dan pernak-pernik seputar itu. Adapun istihadah adalah darah keluar atau luka akibat pembuluh darah yang terputus atau yang robek, dan dia tidak dihukumi haid. Wanita yang terkena istihadah tetap diwajibkan sholat, tetap diwajibkan berpuasa, dan boleh melakukan hubungan intim terhadap suaminya ketika dalam masa istihadah tersebut. Apa-apa yang dilarang ketika wanita haid maka boleh dilakukan dan wajib dilakukan untuk wanita yang sedang mengalami istihadah. Kami akan merujuk sedikit atau satu buah hadis mengutip dari kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 69 di nomor hadis 327, subtopiknya yang ke-26, yaitu babu irqil istihadah, yaitu bab tentang menjelaskan tentang luka pembuluh darah karena istihadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Ibrahim ibnul Munziri qala haddatsana Mu'nun qala haddatsani Ibnu Abi Zinbin an Ibni Shihabin an Urwah wa an Amra an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Anna Habibah tastuhidat sab'a sinina. Ya, Ummu Habibah itu mengalami istihadah selama 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengadukan permasalahan itu dan menanyakan permasalahan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzalika fa amaraha an tatasila. Maka diperintahkan kepadanya untuk mandi. Yang dimaksudkan adalah ketika haidnya selesai wajib mandi, ya kan? Faqala hadza irqun. Sungguhnya ini adalah luka dari kepala pembuluh darah, ya, bukan darah haid dan bukan dihukumi haid seperti itu. Namun dikiaskan disamakan dengan seperti keluarnya najis daripada area kemaluan yang tidak termasuk bagian daripada darah haid tersebut. Maka diwajibkan mandi sebelum melakukan sholat. Ketika haidnya selesai wajib mandi, dan ketika istihadah itu berkepanjangan maka nanti ada tata caranya. Bagian akhir akan kami jelaskan bagaimana caranya sholat orang yang khususnya wanita yang terkena istihadah atau darah penyakit, darah di luar daripada konteks haid itu sendiri, yang tetap mewajibkan pelakunya atau yang terkena istihadah tadi wajib sholat dan wajib puasa. Fakanat tagtasilu likulli sholatin. Maka Habibah tadi mandi, ya, selalu mandi ketika hendak mengerjakan sholat fardu atau sholat lima waktu tadi. Wa hajarul Muslim di nomor hadis 334. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama di nomor hadis 334. Saya sudah mengecek tadi di Sunan At-Tirmizi juga dicantumkan hadis yang kurang lebih sama redaksinya tentang pemanaannya, dan di Sunan Abu Dawud juga kitab rujukan utama untuk masalah bab fikih. Jadi kalau bab fikih mencari kitab Sunan itu akan lebih cepat. Cuman ini karena tadi ngecek di Sahih Al-Bukhari ada, maka saya mendahulukan yang otoritatifnya lebih kuat, ya, kesahihannya. Kami tampilkan satu buah hadis di kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, sebagai ringkasan atau penjelasan daripada orang yang terkena istihadah, ulama mazhab Maliki berpendapat
bahwasanya orang yang terkena istihadah itu disunahkan berwudu setiap hendak kali melakukan sholat yang akan dikerjakannya, yaitu ini maksudnya sholat fardu. Ya, dianjurkan membaca Imam Malik atau Malikiyah, ya, dari ulama Malikiyah atau ulama yang bermadzhab Maliki berpendapat hanya wanita istihadah itu disunahkan berwudu setiap hendak melakukan sholat. Namun mazhab Maliki dan mayoritas pendapat ulama selain mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i, maaf ya, mazhab Syafi'i dan mazhab selain mazhab Maliki, jumhur ulama bersepakat atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wanita yang terkena istihadah, ya kan, haid terus dia mandi, dia sudah suci, maka ketika darahnya masih keluar dibatasi itu sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Dia dianjurkan untuk melakukan wudu wajib, ya, penganjurannya wajib setiap hendak melakukan sholat seperti itu. Jadi wudunya ketika dia wudu dari waktu sholat misalnya maghrib, isya itu masih ada, dia tetap diwajibkan untuk melakukan wudu kembali. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama, kecuali mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik tadi hanya dikenakan untuk mengulang wudu itu hukumnya disunahkan saja, tidak diwajibkan. Namun jumhur ulama dan pendapat Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i mewajibkan mengulanginya, wajib mengulangi wudu itu setiap hendak melakukan sholat atau hendak mendirikan sholat seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara pelaksanaan atau teknisnya ketika orang yang terkena istihadah itu? Ada yang memang terpancar cukup banyak, ya, karena dalam riwayat saya pernah membaca ada orang yang sholat itu, maaf ya, perempuan sholat berdiri lengkap dengan mukananya, terus dia membawa baskom di bawahnya itu karena ada darah istihadah yang menetes. Ini maaf ya, ini kalau syariat kita harus serius, tidak boleh cengengesan, pembahasannya harus takrim, ya, menghormati hadis yang juga dikeluarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara ini. Artinya ilmu pengetahuan belum nyampe, ya kan, ilmu pengetahuan belum nyampe. Jadi ketika sholat itu darahnya masih keluar dan di bawahnya ada baskom untuk menandai darah itu. Maka yang paling hemat adalah menurut pendapat Imam An-Nawawi juga meriwayatkan, ya, ada disebutkan dalam pembahasan tentang darah istihadah ini, selain diwajibkan, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, ya, diwajibkan berwudu setiap hendak sholat, wanita diwajibkan juga mengganti sumbatan dan pembalut satu kali pakai saja. Jadi ketika, maaf, ini sholat zuhur dia sudah mengganti, yang membersihkan area kemaluan tanpa mandi, walaupun redaksi hadis ini bukan mandi, kalaupun mau mandi tidak masalah, cuman itu mungkin ada sedikit memberatkan bagi sebagian orang, maka dianjurkan hanya membersihkan area kemaluan saja dengan basuhan yang bersih, menaruh pembalut penyumbat di area yang keluarnya darah istihadah tadi, lalu meletakkan pembalut yang bagian luarnya. Jadi itu diusahakan, insya Allah sudah tidak akan keluar lagi, kalaupun masih ada darah istihadah yang bakal keluar ketika di bawah rukuk, sujud, ketika dalam kondisi sholat. Jadi sudah berjaga-jaga, kalaupun masih keluar sedikit maka akan termaafkan, gitu. Tapi itu tadi ketika dilakukan ketika zuhur sudah mengganti sumbatan, didobel dengan pembalut, wudunya sudah baru, maka nanti pembalut, wudu, dan sumbatan tadi diganti ketika hendak melakukan sholat yang berbeda. Itu lebih kepada kehati-hatian sebenarnya, gitu, untuk lebih suci, gitu, untuk lebih suci apa yang kita pergunakan dalam sholat itu, karena ini menghadap kepada Rabbul Jalil, ya, Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan apa yang ditanyakan masuk ke dalam redaksi kami bisa terwakili, terjawab, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi khususnya kaum hawa, ya kan, karena perkara yang hak Allah tidak pernah malu menjelaskan perkara yang hak. Hanya saja ketika pembahasan kita harus lebih serius tanggapannya, tidak berpikir kemana-mana, dan takrimul hadis, menghormati hadis yang keluar dari Allah, dari tuntunan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Jika dirasa jawabannya kurang memuaskan, bisa mencari referensi kepada ustadz-ustadz atau pendapat ulama yang lainnya yang mungkin lebih berkompeten di bidangnya dibandingkan dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu jariah pemberat amalan kebaikan ketika amalan anak Adam nanti putus, khususnya bagi kami dan khususnya bagi yang bertanya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.